Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk di materi visualisasi data. Ini masih bagian dari exploratory data analysis. Jadi di dalam exploratory data analysis kita bisa membuat ringkasan data ya, dan kita juga bisa memvisualisasikan data ya, untuk menyampaikan informasi dari data itu sehingga informasi itu lebih mudah diterima oleh orang lain gitu. Oke. Di sini kita akan lihat apa itu visualisasi data, kemudian kita akan membicarakan bagaimana untuk membuat sebuah visualisasi data yang efektif. Apa saja yang perlu kita perhatikan. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke pertama kita lihat dulu apa sih visualisasi data itu. Nah, visualisasi data itu adalah penyampaian data dan informasi melalui representasi visual. Jadi dengan menggunakan elemen-elemen seperti visual seperti diagram, grafik, dan peta, komunikasi data dan informasi akan menjadi lebih mudah gitu. Jadi orang itu akan lebih mudah menerima informasi yang kita berikan bila kita menampilkannya dalam bentuk data. Secara simpel saja, misalnya dulu ketika sebelum ada WhatsApp, kita misalnya akan menjelaskan tentang suatu produk gitu ya. Nah, sebelum adanya WA kita menggunakan SMS. Di situ dengan menggunakan kata-kata gitu. Nah, di situ ketika kita menggunakan kata-kata SMS, kita menguraikan, mendeskripsikan benda itu dengan panjang lebar. Misalnya saya akan mendeskripsikan tentang penghapus ini gitu. Nah, saya dengan tulisan saya akan deskripsikan sebuah benda berwarna biru berbentuk kotak gitu ya, ada 2 lapisan, ada bagian busanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan adanya WA informasi akan lebih mudah diterima karena kita tinggal foto aja kemudian sudah tampil, kita tidak perlu menjelaskan panjang dan lebar. Nah, ilustrasinya seperti itu. Demikian juga di dalam exploratory data analysis itu juga kita lakukan hal yang sama. Kita gunakan grafik ataupun peta atau diagram itu untuk menyampaikan informasi agar lebih mudah diterima oleh audiens gitu. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan sehingga kita tidak membuat grafik yang seperti ini ya. Kita harus hindari membuat grafik yang seperti ini. Kenapa? Karena di sini kita akan sulit walaupun kita menggambarkan secara visual, tapi terlalu banyak data yang ada di dalam grafik ini gitu ya. Jadi dia tumpang tindih warnanya, walaupun secara colornya, secara warnanya dia menarik, colorful gitu, tapi informasinya kita sulit untuk mengambil informasi secara langsung ya. Jadi kita langsung saja ke materi selanjutnya. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan untuk membuat visualisasi data agar visualisasi data yang kita bikin itu efektif ya. Yang pertama, kalian harus lihat dulu jenis datanya. Ingat jenis data kemarin ada kualitatif dan kuantitatif ya kan. Untuk data kuantitatif kita bisa bikin histogram, kemudian scatter plot, ada box plot, dan ada bubble chart ya, dan lain sebagainya, masih banyak yang lain. Ini diantaranya. Untuk data kualitatif kita bisa bikin diagram batang, diagram lingkaran, kemudian diagram garis, dan
word cloud gitu ya. Ini beberapa saja, jadi tidak semua dan masih ada banyak yang lainnya. Nah, kemudian kapan kita menggunakan histogram, kapan kita menggunakan scatter plot dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui jenis datanya, kita harus tahu juga, kita harus tentukan dulu tujuan kita membuat grafik itu apa gitu. Jadi misalnya saya membuat grafik ini untuk melihat distribusi datanya dan saya punya datanya kontinu, maka saya gunakan histogram gitu ya, untuk melihat distribusi datanya. Oke, kita lihat beberapa bentuk dalam histogram ya. Di gambar pertama ini ada G-shape ya namanya. Di gambar yang kedua ini dia kita sebut condong ke kanan ya, condong ke kanan karena data di sebelah kanan ya dia lebih banyak. Data yang seperti ini bila dalam histogramnya tergambar seperti ini, maka itu mengindikasikan bahwa min-nya lebih kecil daripada median ya. Nah, data yang ketiga ini dia ini adalah yang bentuk simetris ya. Bentuk simetris. Nah, ini yang biasanya kita inginkan gitu, bentuk yang simetris seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah bentuk bimodal, di mana dia modusnya ada dua. Kemudian ini data yang condong ke kiri ya, karena data di sebelah kiri dia lebih banyak daripada yang di kanan, kita sebut dia condong ke kiri. Yang bentuk terakhir ini adalah bentuk uniform rectangular. Nih, inilah contoh dari bentuk-bentuk dalam histogram. Jadi kita bisa melihat distribusi datanya, apakah dia condong ke kiri, condong ke kanan, apakah dia simetris yang artinya dia berdistribusi normal, kemudian apakah dia memiliki dua modus ataukah uniform dan lain sebagainya. Oke. Nah, bila kita punya data kuantitatif dan yang akan kita lihat adalah korelasi dari dua variabel, kita bisa gunakan scatter plot ya. Kita bisa gunakan scatter plot. Nah, di scatter plot ini kita bisa juga lakukan transformasi. Terkadang antara X variabel satu dengan satunya itu dia skala datanya tuh terlalu rank datanya tuh terlalu berbeda jauh gitu. Nah, jadi kita bisa lakukan transformasi sehingga lebih terlihat tuh korelasinya. Contohnya di gambar ini ada di X-nya ini adalah berat badan dalam kilogram, kemudian di sumbu vertikalnya, sumbu Y-nya itu adalah berat otak dalam gram gitu. Nah, di gambar yang sebelum transformasi ini dia terlihat bahwa kita nggak kelihatan tuh korelasinya. Nah, yang sebelah sini ini dia menampilkan data yang sudah ditransformasi. Di sini terlihat ada korelasi antara berat badan dan berat otak gitu. Lebih terlihat daripada data sebelumnya ya. Terkadang kita perlu melakukan transformasi untuk melihat korelasi data itu. Oke. Nah, scatter plot itu sekarang kita bisa melakukan untuk 3 variabel, itu yang kita sebut dengan biasa dikenal dengan bubble chart gitu ya. Jadi kita bisa masukkan dalam scatter plot itu variabel ketiga. Contohnya di sini saya punya panjang kulmen dan kedalaman gitu ya. Nah, di situ ada variabel ketiga yaitu massa body dalam gram ya, yang itu ditunjukkan dalam dengan besarnya bubble-nya, lingkarannya itu. Oke. Dan kemudian
dimasukkan lagi di situ satu variabel lagi, yaitu seks atau jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, ditunjukkan dengan warnanya ya. Jadi untuk variabel seksnya itu dia kualitatif di sini ya. Jadi kita bisa mengcombine juga antara yang kuantitatif dengan kualitatif, dimasukkan di dalam satu graf ini, bubble chart ini. Oke. Nah, bila kita punya data kuantitatif dan yang kita ingin lihat adalah distribusi data dan check outlier, itu kita bisa menggunakan ini box plot ya. Kita lihat dulu bagaimana sih untuk membuat box plot itu ya. Untuk membuat box plot itu kita perlu informasi, kita harus cari dulu nilai kuartil 1 dan kuartil 3, kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Jadi kita harus cari nilai kuartilnya dulu. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan nilai kuartilnya, kita bisa membuat kotaknya ini ya. Dengan yang bawah ini, garis bawah ini adalah kuartil 1, garis yang atas ini kuartil 3, dan di sini adalah median. Nah, kemudian kita membuat ini batas atas dan batas bawah itu dengan menghitung EQR-nya. Masih ingat ya, EQR itu adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Oke. Di sini karena Q3-nya adalah 70 dan Q1-nya adalah 56, maka kita dapat EQR-nya adalah 14 ya. Untuk mendapatkan batas atas, maka kita punya 70 ditambah dengan 1,5 dikali 14, kita dapat sama dengan 91. Dengan cara yang sama kita dapat batas bawahnya ya. Nah, ini letak batas bawahnya pas yang ada garisnya itu ya. Nah, nilai-nilai yang ada di luar batas atas dan di bawahnya si batas bawah itu yang kita sebut outlier. Jadi jika ada nilai-nilai yang ada di atasnya batas atas dan berada di bawah batas bawah, itu yang kita sebut dengan outlier. Ini di contoh ini ada beberapa kelompok data gitu. Kita bisa melihat distribusi datanya dari box plot. Di situ terlihat median dari masing-masing datanya itu ya, mana yang mediannya paling tinggi gitu. Distribusinya seperti apa. Kalau dia pas di tengah-tengah garis yang garis ini tengah ini, dia kita katakan dia simetris gitu ya. Oke, kalau kita punya data kualitatif, kemudian kita ingin lihat yang informasi yang kita tujuan kita adalah menunjukkan frekuensi atau kuantitas datanya, maka kita bisa gunakan diagram batang. Oke. Nah, bila kita ingin lihat proporsinya, itu kita bisa menggunakan diagram lingkaran. Kemudian kalau kita ingin lihat tren datanya, kita bisa gunakan diagram garis. Kemudian kalau kita mau lihat frekuensi kata, banyaknya kata gitu ya, kita bisa menggunakan word cloud. Oke.